Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutiara Yudianisha Putri dengan NIM 21059740444, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi tahun 2021B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang standarisasi jaringan komputer. Apa sih standarisasi komputer itu? Standarisasi sebuah aturan atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, kita akan membahas OSI, kepanjangan dari Open System Interconnection. Pada tahun 1970, terdapat sebuah organisasi yang berlokasi di Eropa bernama ISO atau International Organization of Standardization. Mereka mengembangkan sebuah model arsitektur jaringan bernama OSI Reference Model from Open Networking atau model jaringan terbuka OSI yang terdiri dari 7 layer dengan fungsinya masing-masing. OSI atau Open System Interconnection yang memiliki arti sebagai model referensi dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, sekarang sudah sangat berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus yang berkaitan dengan koneksi komputer. OSI memiliki 7 layer. Yang pertama, ada physical layer. Lapisan pertama ini merupakan titik awal transmisi pada bit data. Fungsi OSI layer pertama ini juga menggunakan jenis sinyal yang didukung oleh berbagai media fisik. Transmisi pada bit data yang sudah berhasil dimulai oleh lapisan ini selanjutnya akan diteruskan ke lapisan kedua, begitu pula dengan urutan berikutnya sampai ke lapisan 7. Lapisan ini merupakan yang paling sederhana dan berkaitan dengan elektrikal dan optikal, koneksi antar peralatan. Yang kedua, ada data link layer. Fungsi utama dari data link layer adalah untuk memeriksa bila terjadi kesalahan dalam menyalurkan transmisi terhadap bit data, di mana kesalahan tersebut kemungkinan besar terjadi di layer pertama. Pada layer ini juga terjadi koreksi kesalahan pengalamatan hardware pada MAC address dan flow control. Dalam layer ini ada protokol. Yang pertama ada PPP atau point-to-point protokol. Protokol ini digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. Dan yang kedua ada SLIP, Serial Line Internet Protocol, atau protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Yang ketiga, ada network layer. Layer network pada OSI ini bertugas untuk mendefinisikan alamat IP, sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam satu jaringan. Fungsi lainnya adalah melaksanakan proses routing dan membuat header untuk setiap paket data yang ada. Dalam lapisan ini ada suatu protokol. Yang pertama ada IP, Internet Working Protocol. Mekanisme yang digunakan yaitu untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. Yang kedua ada ARP, Address Resolution Protocol. Protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Yang selanjutnya ada RARP atau Reverse Address Resolution Protocol. Protokol ini untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Selanjutnya ada ICMP atau Internet Control Message Protocol. Mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang memiliki masalah pada hostnya. Yang terakhir ada IGMP atau Internet Group Message Protocol yang merupakan untuk memberi fasilitas pesan atau message yang simultan kepada grup penerima. Yang keempat, ada transport layer. Lapisan ini memiliki peran untuk menyalurkan bit. Ada beberapa fungsi spesifik dari layer ini, yaitu yang pertama, memecahkan data yang akan digunakan ke dalam beberapa paket data. Yang kedua, ada melakukan transmisi data mulai dari session sampai ke network layer. Yang selanjutnya, setiap paket yang ada akan diberikan penomoran oleh layer ini, sehingga mudah untuk menyusun ulang.
Dan yang terakhir, melakukan looping terhadap proses transmisi yang ada dalam paket data yang hilang. Dengan layer ini, data bisa disalurkan dari server menuju ke pengguna tanpa adanya gangguan. Di lapisan ini terdapat protokol yang pertama ada TCP atau Transmission Control Protocol. Ya, protokol ini menyediakan layanan penuh lapisan transport untuk aplikasi. Dan yang kedua ada UDP, User Datagram Protocol. Protokol yang connectionless dan process-to-process yang hanya menambahkan alamat port, checksum error control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Yang kelima ada session layer. Layer ini memiliki fungsi untuk mengendalikan dialog maupun melakukan pengelolaan terhadap koneksi suatu komputer. Bahkan, layer ini juga bisa melakukan pemutusan koneksi internet pada suatu komputer. Contoh protokol yang berada di layer ini adalah NFS atau contoh protokol yang berada di layer ini adalah NFS, RTP, SMB, dan lainnya. Ada juga NetBIOS yang berfungsi sebagai penyiaran pesan maksud yang memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain. Ada juga NetBIOS atau NetBIOS Extended User Interface yang berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Dan ada juga PIP atau Printer Access Protocol yang berfungsi sebagai printer PostScript untuk akses pada jaringan AppleTalk dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Yang keenam ada Presentation Layer. Lapisan ini berfungsi untuk mengidentifikasi sintaks yang dipakai suatu host jaringan untuk berkomunikasi. Layer ini memberi enkripsi serta deskripsi data yang nantinya akan dipakai dalam layer application. Pada layer ini, data akan terenkripsi dan dekripsi otomatis melalui sistem. Beberapa protokol yang berada di layer ini adalah MIME, TLS, SSL, dan lainnya. Dan yang terakhir, ada application layer. Application layer pada OSI adalah pusat terjadinya suatu interaksi antara user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Lapisan ini menjadi layer paling atas dari modul OSI, dan contoh beberapa protokol yang ada di layer application yaitu ada HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Yang kedua, kita akan membahas TCP/IP atau Transmission Control Protocol or Internet Protocol. TCP/IP disebut sebagai Internet Protocol Suite, yang merupakan sistem komunikasi inti World Wide Web yang memungkinkan setiap perangkat yang terhubung ke internet untuk berkomunikasi dengan setiap perangkat lainnya secara bersamaan. Ini pada dasarnya adalah sintaks atau bahasa terkomputerisasi yang diinstal pada sistem komputer baik untuk jaringan publik atau biasa disebut internet maupun pribadi atau intranet. TCP dan IP awalnya dikembangkan oleh Departemen Pertahanan (DoD) untuk menghubungkan sejumlah jaringan yang berbeda dari berbagai vendor ke dalam jaringan-jaringan yang disebut internet. Keberhasilannya didasarkan pada penyediaan layanan seperti transfer file, surat elektronik, dan logon jarak jauh di sejumlah besar sistem klien dan server. Beberapa komputer di departemen kecil dapat menggunakan TCP/IP bersama dengan protokol lain pada satu jaringan area lokal atau LAN, dan komponen IP menyediakan peruteran dari departemen ke jaringan perusahaan, lalu ke jaringan regional, dan akhirnya ke internet global. Di TCP/IP juga memiliki 4 layer. Yang pertama, network layer. Pada lapisan ini, protokol pada lapisan sensor akan dikonversi menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasangkan antar komputer pada jaringan. Pada layer network, terjadi pecahan data agar bisa sesuai dengan besar media yang akan dilalui. Setelah paket terpecah menjadi bagian-bagian kecil, mereka akan mengalami proses enkapsulasi
dan pembungkusan. Setelah itu, paket diberikan alamat dan dikirimkan ke komputer tujuan berdasarkan jalur paket yang akan dikirim. Yang kedua, ada internet layer. Layer internet bertanggung jawab untuk mengirim paket dari jaringan dan mengendalikan pergerakan mereka di seluruh jaringan untuk memastikan mereka mencapai tujuan mereka. Ini menyediakan fungsi dan prosedur untuk mentransfer urutan data antara aplikasi dan perangkat di seluruh jaringan. Yang ketiga ada transport layer. Layer transport bertanggung jawab untuk menyediakan koneksi data yang solid dan andal antara aplikasi atau perangkat asli dan tujuan yang dimaksudkan. Ini adalah tingkat di mana data dibagi menjadi paket dan diberi nomor untuk membuat urutan. Layer transport kemudian menentukan beberapa banyak data yang harus dikirim, kemana harus dikirim, dan berapa kecepatannya. Ini memastikan bahwa paket data dikirim tanpa kesalahan dan secara berurutan dan memperoleh pengakuan bahwa perangkat tujuan telah menerima paket data. Yang terakhir ada application layer. Lapisan aplikasi adalah lapisan yang paling dasar dari sebuah protokol TCP/IP dan memiliki kontak langsung oleh pengguna. Jika analogikan pada layer ini, contohnya adalah aplikasi yang Anda gunakan ketika bermain komputer. Pada tahap yang satu ini, aplikasi yang dijalankan mempengaruhi jenis protokol lanjutan yang akan digunakan. Misalnya, jika Anda membuka sebuah web browser, maka komputer akan secara otomatis menjalankan protokol HTTP. Perbedaannya antara TCP/IP sama OSI, kalau TCP/IP memiliki 4 layer dan OSI memiliki 7 layer. Terlihat pada gambar ini. Selain itu, ada perbedaan lainnya yaitu OSI layer merupakan protokol independen, sedangkan TCP/IP merupakan protokol suite. Selanjutnya ada standar OSI layer tidak digunakan secara cuma-cuma, sedangkan TCP/IP semua standar yang digunakan dapat diperoleh secara cuma-cuma pada jaringan. Selanjutnya, perkembangan OSI layer tersendat tidak seperti TCP/IP. TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI layer. OSI layer mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP/IP mengembangkan setelah diimplementasikan. OSI layer mengombinasikan session layer ke dalam application layer, sedangkan TCP/IP mengombinasikan presentation. OSI layer mengombinasikan physical layer ke dalam satu layer, sedangkan TCP/IP mengombinasikan data link. OSI layer lebih kompleks, sedangkan TCP/IP sederhana. Berikut referensi yang saya sarankan untuk kalian belajar. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.